Bodoh. Menghubungkan ke bodoh. Hah? Menghubungkan. Kentut banget. Pastikan kemana? Oke, kita mulai ya. Masih ada yang kita tunggu. Mungkin masing-masing bisa membuka videonya ya. Jadi agar kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Tolong suaranya dikondisikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Baiklah, di sini kita melanjutkan perkuliahan kita dengan keperawatan dasar dengan saya Elsa Rizky Safitri Matondang. Ya, pertemuan pada pagi hari ini adalah membahas terkait dengan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan nyeri atau bebas dari rasa nyeri. Jadi mungkin masing-masing dari kalian bisa buka videonya ya agar kita mulai perkuliahan kita hari ini. Ya untuk absensinya nanti mungkin akan di-list sama si Pen. Tolong nanti si Pen melis siapa nama-nama yang tidak hadir pada hari ini karena saya lihat di ruangan Zoom baru ada sekitar berapa nih? 16 orang. Ya. Sambil saya tunggu. Oke, saya share screen ya. Sudah terlihat slide-nya? Adik-adik semuanya? Sudah? Oke, kita mulai untuk yang konsep dasar kenyamanan atau nyeri. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar apa itu nyeri? Apa yang dimaksud? Kalau mau ngomong, langsung hidupkan speakernya ya. Klik unmute. Ya. Ada yang tahu apa itu nyeri? Ada yang tahu? Mungkin si Fadrul. Menurut kamu Fadrul apa itu nyeri? Karena kita belajar terkait dengan konsep dasar kenyamanan ataupun nyeri. Nyeri keadaan tidak nyaman, Bu. Mengganggu. Nyeri keadaan tidak nyaman mengganggu aktivitas tubuh. Keadaan yang mengganggu aktivitas. Ya. Oke, bagus ya untuk jawaban dari si Fadrul. Kemudian ada yang lain yang bisa membantu untuk mendefinisikan apa itu dari si nyeri. Nah, jadi harapannya nanti ketika kita selesai belajar ini, ya, kalian mampu menganalisa apa itu kebutuhan dasar nyaman atau nyeri. Nah, itu untuk tujuan dari instruksional umum. Kemudian untuk tujuan instruksional khususnya, kalian nanti dapat memahami atau dapat menganalisa apa sebenarnya yang dimaksud dengan nyeri, bagaimana cara melakukan pengkajian nyeri, kemudian apa jenis-jenis nyeri, ya, bagaimana proses keperawatan pada pasien yang mengalami nyeri. Oke, inilah untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi untuk yang pertama, sebenarnya kenyamanan itu merupakan konsep sentral tentang kiat keperawatan. Jadi kebutuhan dasar pasien yang merupakan tujuan dari pemberian asuhan keperawatan. Itu kalau dia pasiennya
harus nyaman, ya. Nyaman itu berarti bebas dari rasa nyeri. Kemudian nyeri itu merupakan sensasi yang bersifat subjektif. Jadi rasa yang tidak nyaman biasanya berkaitan dengan kerusakan jaringan, ya, atau aktual ataupun potensial. Jadi ketika nanti kalian merasakan nyeri berarti ada rasa sensasi yang bersifat subjektif. Berarti yang dapat dikeluhkan yang berkaitan dengan rasa nyaman. Ada kerusakan-kerusakan jaringan. Ya, misalnya sakit di daerah ulu hati atau misalnya sakit di area mata contohnya. Jadi nanti kalian bisa menyampaikan atau merasakan bagaimana sebenarnya sensasi yang dirasakan pada saat kalian mengalami rasa sakit. Oke, lanjut ya. Kemudian ini adalah diskriminasi terkait dengan sensorik dari nyeri. Jadi kalau dikatakan sensorik berarti ada mekanisme neurofisiologi yang menerjemahkan sinyal nosiseptif menjadi informasi. Jadi kalian bisa menyampaikan rasa nyeri yang berkaitan dengan intensitas, berarti bagaimana durasi, berapa lama nyeri yang kalian alami atau berapa lama nyeri yang dirasakan oleh pasien. Di mana lokasi nyerinya? Apakah di kepala, apakah di bagian mata atau misalnya di bagian bagian kulit, ya. Bagaimana kualitasnya? Apakah memang dia tajam, tumpul, ya. Kemudian bagaimana rangsangannya terhadap nosiseptif. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk afektif emosi dari nyeri. Jadi ada komponen yang menentukan seberapa berat dan ringannya individu merasakan tidak nyaman. Ya, bisa mengawali dengan kelainan emosi seperti cemas dan depresi. Jadi nyeri ini terdiri dari nyeri akut dan nyeri kronik. Kalau nyeri akut berarti nyerinya bisa jadi terjadi tiba-tiba muncul, tiba-tiba dirasakan. Kalau kronik berarti sudah lama dia mengalami nyerinya. Kemudian kognitif dari nyeri. Jadi di sini ada komponen yang mencakup semua proses yang memodulasi persepsi dari nyeri. Ya, interpretasi seseorang terhadap nyeri itu dipengaruhi oleh budaya. Mungkin budaya orang Jawa dengan budaya orang Batak, ya, mana lebih terasa nyerinya ketika suku Jawa dengan suku Batak ada mengalami sakit, ya kan? Respon dia terhadap nyeri itu yang banyak mengeluh mudah sakit itu si pasien yang suku Jawa atau suku Batak. Jawa itu udah ada penelitiannya, ya kan? Kalau orang Batak katanya dari hasil penelitian mereka itu lebih sulit untuk mengalami rasa nyeri. Tapi memang nggak secara keseluruhan. Tetapi dari beberapa hasil penelitian itulah data yang ditemukan. Nah, kalau untuk perempuan dan laki-laki yang mudah untuk merasakan nyeri itu siapa yang lebih sensitif? Perempuan, ya kan? Kemudian itu kognitif dari nyeri. Nah, fisiologi nyeri. Jadi fisiologi nyeri ini dia itu terdiri dari 3, ada resepsi, ada persepsi dan reaksi. Kalau dia resepsi berarti ada proses perjalanan kenapa nyeri ini bisa terjadi. Kemudian ada kesadaran. Persepsi berarti ada kesadaran seseorang terhadap nyeri. Ada persepsi, ada yang dirasakan. Kemudian ada reaksi. Reaksi ini berupa fisiologis dan perilaku setelah mempersepsikan nyeri. Ketika dia sudah menyampaikan aku mengalami nyeri, dia mereaksikan. Kalau orang yang mengalami nyeri atau sakit, biasanya wajahnya seperti apa? Meringis kesakitan.
sakit, belum pun disentuh udah sakit, ya kan? Padahal kalau diukur skala nyerinya, skalanya masih ringan, kategori 3. Tapi karena tadi ada yang mempengaruhi budaya, suku, ya, jadinya mungkin tadi respon dia terhadap nyeri memang agak berbeda, agak sensitif. Nah, ini resepsi. Resepsi ini adalah nosiseptor di mana adanya ujung-ujung saraf perifer yang tidak bermiliran atau sedikit bermiliran. Nah, inilah untuk resepsi. Kemudian ada transduksi. Transduksi ini adalah bagaimana stimulus nyeri, kemudian ada kimiawi, bisa dia stimulusnya itu berasal dari zat kimia. Kemudian bisa berasal dari suhu panas. Makanya orang-orang yang mengalami kena air panas atau misalnya minyak panas ya ke kulit akan mengalami nyeri. Ya. Kemudian ada pelepasan mediator biokimia seperti prostaglandin, kemudian ada bradikinin, histamin, sehingga terjadinya sentiasi nosiseptor. Kemudian untuk transmisi, di sini ada namanya nyeri merambat dari serabut saraf perifer, ada serabut C dan serabut alfa delta. Nah, ini akan dijelaskan, akan masuklah dia ke dalam cornu dorsalis. Bagaimana sih nyeri itu tadi, sehingga dapat dirasakan secara sensoris, somatik, termasuk di area tempat nyeri dipersepsikan. Nah, kemudian masuklah kita ke tahapan persepsi, ya. Persepsi berarti ada yang dirasakan, individu menyadari adanya nyeri. Masing-masing mungkin kalian pernah mengalami nyeri di bagian abdomen. Contoh misalnya terlambat makan, ya kan? Atau misalnya mengalami nyeri ulu hati. Kemudian kalian mempersepsikan rasa nyeri kalian itu, rasa sakit kalian itu seperti apa. Nah, kemudian terjadi pada struktur korteks sehingga muncullah strategi perilaku kognitif untuk mengurangi rasa nyeri. Di bagian persepsi ini sudah ada tindakan kalian bagaimana cara mengatasi nyeri. Ada mungkin kalau untuk teknik mengatasi nyeri, kalau di dalam tindakan intervensi keperawatan mandiri bisa dengan teknik relaksasi napas dalam. Ya kan? Kalau misalnya kita kolaborasi udah nggak tahan lagi nih, nggak tertahankan lagi nih nyerinya, berarti kita bisa berkolaborasi dengan pemberian obat-obatan. Nah, inilah dia reaksi. Kalau reaksi berarti ada reaksi yang kita tunjukkan. Misalnya, ada rasa takut, rasa cemas, ya, menangis, mengerang, bahkan ada yang menjerit-jerit. Nanti akan kalian temukan ini semua kalau kalian jumpa pasien di rumah sakit. Kalau sudah dia tidak tertahankan lagi rasa sakitnya, tingkat nyerinya udah berat, ya skalanya 10, berarti dia sudah mengalami nyeri hebat dengan reaksi bisa menjerit atau menangis kuat. Nah, di sini ada klasifikasi nyeri. Ada berdasarkan tempat, ya. Kemudian berdasarkan tempat ini ada dia superficial, ada deep pain, ada referred pain. Ada yang nyeri permukaan. Biasanya kalau nyeri permukaan ini kita temukan dia di daerah kulit. Ya, terasa misalnya dia mengalami luka baru tersiram air panas atau minyak panas. Kemudian deep pain ini nyeri dalam. Nggak bisa kita lihat tapi hanya pasiennya lah yang merasakan. Kemudian nyeri alihan, nyeri yang dirasakan pada area yang bukan sumber nyerinya. Misalnya, dia mengalami sakit hati, nyeri hati contohnya. Padahal sebenarnya nyeri hati itu nggak bisa dirasakan oleh hatinya. Tapi mungkin secara psikologis, dia merasakan sakit hati atau nyeri pada hati. Nah, ini adalah klasifikasi bagian nyeri. Ada dia central pain, biasanya pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem saraf pusat, ya, spinal cord, batang otak. Kemudian psychogenic pain itu dirasakan tanpa penyebab organik. Kemudian ada radiasi pain, biasanya dirasakan pada sumber yang meluas.
Nah, ini ada contoh-contoh dari klasifikasi nyeri berdasarkan sifat, ya. Ada nyeri yang berdasarkan insidental, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia muncul nyerinya. Nah, kemudian dia nyeri timbul menetap, namanya steady, ya. Ada paroksimal dirasakan berintensitas tinggi. Jadi biasanya kalau dia nyeri yang bersifat paroksimal ini, dia 10 sampai 15 menit kemudian akan menghilang, kemudian akan timbul. Bisa mungkin dipengaruhi oleh obat. Ketika diberikan obat, dia teratasi nyerinya, habis mungkin efek obatnya akan muncul lagi nyerinya. Kemudian di sini ada intractable pain, ya, nyeri resisten dengan diobati atau dikurangi. Contohnya pada artritis. Pasien-pasien dengan artritis itu biasanya mengalami intractable pain, ya. Kemudian pemberian analgetik narkotik merupakan dasar kontraindikasi akibat dari lamanya penyakit yang dapat mengakibatkan kecanduan. Itu untuk klasifikasi nyeri berdasarkan sifatnya. Nah, kemudian berdasarkan berat ringannya. Jadi nanti kalian akan menemukan, akan mengklasifikasikan nyeri itu berdasarkan berat ringannya. Jadi ada nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Ya, kalau dia ringan berarti intensitasnya rendah. Bagaimana kita mengukur suatu nyeri itu dikatakan nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat? Ada namanya alat ukur. Ada alat ukur untuk menentukan bahwasanya nyeri itu dikategorikan ringan. Ringan itu kalau dia dari skala nyeri dari 1 sampai dengan 3. Kemudian kalau sedang 4 sampai dengan 6. Kalau dia 10, 7 sampai dengan 10. Kemudian ada nyeri akut, nyeri kronis. Kalau dia nyeri akut itu biasanya dapat terlokalisasi, dapat dia menentukan di daerah mana nyerinya. Kemudian untuk tingkat nyerinya seperti ditusuk, disayat, dicubit, ya. Dia biasanya respon saraf simpatis. Untuk penampilan pasiennya mengalami gelisah, cemas, dan kalau dia mengalami nyeri akut ini biasanya pola serangannya jelas. Dan ada nyeri kronis. Nyeri kronis ini biasanya sudah menyebar, ya. Kemudian mengalami tumpul, ada respon saraf parasimpatis, penampilannya depresi, menarik diri, dan pola serangannya tidak jelas. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri? Di sini ada usia. Usia anak sampai dengan lansia, ya. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kebudayaan. Jadi ada mungkin beberapa budaya yang menyatakan atau mempersepsikan bahwasanya jika mereka mengalami nyeri adalah suatu cara untuk menebus dosa. Kemudian makna nyeri, jadi ada mungkin yang merasa nyeri itu merupakan suatu ancaman, suatu hukuman, atau suatu tantangan. Nah, untuk perhatiannya berarti ada dilakukan teknik relaksasi. Jadi untuk mengatasi nyeri tadi, kita harus melakukan teknik relaksasi dengan cara message atau misalnya mengalihkan pikiran. Kemudian ada faktor-faktor yang lain juga seperti cemas, ya, keletihan, kemudian pengalaman sebelumnya, ataupun dia gaya coping dan dukungan keluarga. Nah, untuk proses keperawatannya mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, pada pasien-pasien dengan yang mengalami nyeri harus terlebih dahulu kita lakukan pengkajian secara mendalam. Bagaimana nyeri yang dirasakan? Berapa lama waktu nyerinya? Kira-kira kalau misalnya nyerinya muncul, apa yang dilakukan? Pada saat kapan dia berkurang nyerinya? Itu harus dilakukan pada saat kalian melakukan pengkajian pada pasien dengan nyeri. Jadi pendekatan klinis untuk melakukan penata laksanaan pengkajian nyeri ini menggunakan ABCDE, ya. Ada AS, menanyakan secara teratur, kemudian dikaji secara sistematis. Ada belief, berarti ada rasa percaya. Jadi kita melaporkan kepada keluarga ataupun petugas kesehatan apa cara yang dilakukan untuk menghilangkan rasa nyeri. Kemudian choose, pilih bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol nyeri. Dan D itu deliver, berikan intervensi, berikan tindakan-tindakan yang logis secara terjadwal untuk mengatasi nyeri. Kemudian ada namanya empower, itu
mendayagunakan keluarga atau enable memampukan keluarga atau pasien untuk mengontrol pengobatannya agar nyerinya berkurang atau teratasi. Ya, di sini akan kalian kaji bagaimana kualitas nyerinya, apakah seperti ditusuk, apakah memang dia rasa terbakar, ya, apakah dia berdenyut. Kemudian ada pola nyeri apa saja yang dapat mempresipitasi. Jadi bagaimana dia kondisinya. Kemudian tindakan untuk menghilangkan nyeri bisa beberapa macam, contohnya ada kayak mengubah posisi, ya. Kemudian kita melakukan kompres, banyak ya tindakan-tindakannya. Dan kita harus kaji apa gejala penyertanya. Apakah memang karena dia mengalami nyeri, karena sakit kepala, pusing, ataupun misalnya dia mengalami nyeri untuk takut untuk buang air kecil atau miksi. Nah, di sini kita kaji lagi bagaimana kondisi tanda-tanda vitalnya, ya, bagaimana pengaruh pada aktivitas sehari-hari. Nah, ini adalah pengukuran intensitas nyeri. Jadi, kalian harus menentukan kalau misalnya pasien itu mengeluh, pasiennya dewasa, kita hitung pengukuran nyerinya menggunakan alat ukur dengan numeric rating scale atau NRS. Dia seperti gambar penggaris, ya, ada angka 0 sampai dengan 10. Kita menanyakan secara subjektif kepada pasien bahwasanya saat ini ibu mengalami nyeri di angka berapa. Kalau dia 0 tidak ada nyeri, 1 sampai 3 nyerinya ringan, ya, nyeri sedang 4 sampai 6, 7 sampai 10 dia nyerinya berat. Jadi nanti pasien akan menyampaikan berapa derajat nyeri yang dirasakan oleh pasiennya. Kemudian nanti akan kalian list atau buat berapa skalanya dan bisa kalian tentukan dia di tingkat berapa nyerinya. Nah, apa faktor pemicunya ditanya juga. Bagaimana kualitasnya, di mana daerahnya, ya. Jadi pengkajian nyeri itu berdasarkan PQRST. Oke, kapan dia muncul nyerinya? Kemudian apa yang memperparah atau memperingan? Misalnya pada saat dia tidur nyerinya tidak muncul. Pada saat dia berjalan atau duduk nyerinya muncul. Dan kapan waktunya? Apakah dia pada saat tertidur istirahat atau misalnya di saat dia lagi beraktivitas, ya. Untuk masalah keperawatannya banyak ya. Ada ansietas, ada gangguan rasa nyaman, ada nyeri kronik, ada ketidakberdayaan, kemudian ada hambatan mobilisasi fisik, resiko cedera, defisit perawatan diri. Untuk intervensi, bagaimana cara kita memanajemen nyeri? Ada dua, menggunakan farmakologi dan non-farmakologi. Nah, ketika non-farmakologi tidak bisa lagi digunakan, berarti kita harus mengalihkan ke farmakologi. Banyak jenis obat-obat untuk mengatasi nyeri, contoh misalnya ketorolac, tramadol, dan lain-lain. Oke, nah untuk evaluasi, kita harus mengevaluasi apakah setelah kita lakukan intervensi keperawatan, teknik relaksasi napas dalam misalnya, atau masase, dan pemberian obat, nyerinya sudah berkurang apa tidak. Kalau memang belum berkurang, berarti kita lanjutkan lagi intervensinya, atau kita ukur lagi bagaimana nyeri yang dirasakan oleh pasien. Bagaimana responnya terhadap fisiologis yang sudah kita berikan. Kemudian apakah dia sudah mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi cukup sekian mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ingin kita diskusikan, ya bolehlah kita saling diskusi di ruangan Zoom ini. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan untuk pertemuan kita hari ini? Ada yang ingin bertanya? Gak ada yang ingin bertanya? Apakah sudah jelas semua? Oke, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, coba satu orang menyebutkan kesimpulan dari topik perkuliahan kita pada hari ini. Karena mungkin tidak ada yang mau tunjuk tangan, ya saya tunjuk aja kepada si Regita. Regita, nanti tolong simpulkan apa inti dari pertemuan kita pada sore hari ini. Oke, kepada Regita saya persilahkan.
Oke, kepada Regita saya persilakan. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah materi yang telah diberikan Ibu Elsa. Kesimpulannya adalah masalah nyeri yang dilakukan dengan menilai kemampuan dalam merespon rangsangan nyeri di antara hilangnya perasaan nyeri, menurun identitas nyeri, adanya respon fisiologi yang baik dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa Jadi kalau untuk tingkat nyeri itu ada berapa macam? 3. Oke, ada yang mau menambahkan terkait dengan topik hari ini? Tadi Regita sudah menjelaskan beberapa atau menyimpulkan beberapa item untuk topik perkuliahan hari ini. Jadi mungkin saya ingin bertanya ya kepada kalian, salah satu yang bisa menjawab. Ada berapa tipe berat ringannya nyeri? Kalau misalnya ada yang tahu, silakan dibuka mikrofonnya, ya. Kalau nanti ada yang mampu menjawab, dipersilakan. Mungkin saya tunjuk aja di sini ada namanya Wira Eka. Oke, kepada Wira Eka saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Elsa yang telah memberikan pertanyaan. Di sini yang saya ketahui ada 3 tingkatan untuk skala nyeri. Yang pertama, nyeri ringan, sedang, dan berat. Yang pertama yang dari yang ringan itu skalanya 1 sampai 3. Kemudian yang pertengahan 4 sampai 6, yang berat itu 7 sampai 10. Mungkin cuma sampai situ yang dapat saya ketahui, Bu. Oke, terima kasih kepada Wira Eka. Jadi saya anggap ya yang kuliah hari ini sudah paham terkait dengan materi yang kita pelajari pada sore hari ini. Oke, karena waktu kita pun sudah selesai ya. Jadi kesimpulan dari topik perkuliahan kita hari ini ya, kita setiap pasien akan mengalami rasa sakit atau nyeri. Jadi nyeri itu merupakan sensasi subjektif yang dirasakan masing-masing dari bisa pasien atau kita sendiri, dan tingkatan nyerinya itu bisa dapat diukur kalau pada orang dewasa menggunakan NRS ya, kemudian pada anak-anak ada yang menggunakan Wong-Baker, ada FLAC dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita mengkaji nyeri, berarti harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kita lihat lagi apa budaya atau suku yang ada pada pasien yang mau kita kaji nyerinya. Oke, cukup sekian mungkin pertemuan kita pada hari ini ya. Kalau misalnya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Ada yang belum jelas, nanti mungkin bisa di chat melalui Sipen atau misalnya langsung WA saya boleh. Ya, mungkin nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan salam dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya. Sekian waktunya. Terima kasih semuanya. Iya, Bu. Gak di absen.